pakai tali BH lain sebelah, yang satu di kuning, yang satu hijau. Bingung kan kita? Iya, hijau sama kuning, pakai daster pada bolong. Udah gitu dia. Pas saya cium bukan maunya minyak wangi, bukan. Minyak nyamuk oles. Udah jelas minyak nyamuk oles itu untuk membunuh nyamuk cara perlahan-lahan. Gila dia nyanyi pakai wangi-wangian, bajunya bagus. Di rumah gue bilang tadi pakai karung bolong. Iya makanya gue suruh buka. Gue pajang aja bini gue. Kemarin gue ke MC. Nih bini gue nyanyi pernah lu. Iya. Wah ilah bayarannya mau 2 hari 2 malam kalau berhenti. 150. 150 juta. Pego. Oke Sobat Ger, Lawak Tunggal Ika kembali menghadirkan 4 pelawak nasional. Ini dia. Yang pasti keempat pelawak ini hari ini akan unjuk gigi. 3 di antara mereka unjuk. Bisa nggak? Kenapa? Jangan unjuk gigi. Gua agak kesungging. Singgung. Iya. Singgung. Kan makanya gue jelasin 3 di antara mereka unjuk gigi karena akan tampil. Yang satu unjuk gigi karena susah mingkem. Kelarin dulu. Tunggu. Gua kelarin dulu. Kenapa? Gua bukan susah mingkem. Aduh, lubruk mah. Ada nggak baik. Ini bukan nggak bisa mingkem. Ya. Susupan. Iya, bukan susah mingkem. Kenapa? Karena memang muka gua mundur ke belakang. Serem banget. Udah mulai dah. Lah ini dari tadi membuka acaranya. Itu dia tadi peserta kita yang pertama ada Cablak. Hey. Nanti setelah Cablak juga banyak sekali komedi-komedi yang akan tampil. Yang pasti hari ini spesial tribut untuk Cablak. Ya. Jadi buat lu doang nih. Oke. Aja yang lain nggak tampil, lu doang yang tampil. Oh, berarti spesial dong. Spesial dong. Enggak dong. Yoi. Pokoknya biar lucu dong. Lu yakin lucu? Enggak. Ya, pulang sono. Bukan cuma sekedar stand up, masalah keresahan di panggung ini juga bisa yang namanya pantomim lucu, sulap lucu, dan beraneka macam jenis lawakan baik pun verbal maupun act out. Bukan cuma Cablak, ada juga ini dia komedian senior kita, Rasa Barbecue, Life is Never Played, Citato. Catato. Dan ada lagi komedian senior juga nih, main di tukang haji naik bubur. Wih, bubur naik haji. Iya kan, biar dibenerin kan. Kan biar dibenerin. Tapi kalau masalah bubur tuh tim bubur diaduk apa tim ditaruh plastik sedot pakai sedotan boba? Enggak, bukan gitu. lain. Kalau Cablak tim buburnya dimuntahin. Tapi dimakan lagi. Isep. Dan juga ada ini dia senior serba bisa. Bisa di tanggal berapa aja dan di budget berapa aja. Ini dia. Budi Tyler. Wah rame nih. Ini rame nih. Seperti janji saya kita panggilkan penampilan pertama. Ini dia Cablak Wadidau. Pak, hebat. Kita ngobrol dulu. Uyang. Kenapa? Pokoknya Nih di hadapan lu nih. pokoknya gini. Nih, ada Nih Catato. dengerin. Iya. Beli keju rumah Pomawa. Jelek kejunya dibungkus pakai koran. Iya. Lucu nggak lucu yang nonton biar ketawa. Yang penting kita punya hiburan. Kan nama yang keju itu dibungkusnya kan pakai koran. Ya kan, ambil kentang di Cikupa. Kalau kita punya ngelucu kita hiburan, insya Allah utang-utang mah pada lupa. Jalan-jalan ke Cikini, pulangnya naik ojeknya. Nah terus? Lu pede banget tampil di sini, emang ada honornya? Marah. Lu kan biasanya kalau ada honor baru mau datang. Sini. Kalau ada honor mana Maaf. mau lu? Iya. Ini senior. Iya. Senior. Apalagi ketua kita senior. Iya. Di sini jangan ngomongin honor. Oh, nggak karena perlu kita dong. adalah seorang seniman. Nggak penting dong. Seniman itu menghibur orang, insya Allah dapat pahala. Iya benar. Tidak dibayar di dunia akhirat. Setuju. Karena menghibur orang dapat pahala. Lah, bener banget Yang itu. jadi masalah kan bini gua bukan seniman. Iya. Gua takutnya Iya benar. ya kan seniman menghibur dapat pahala. Iya, bini lo kan jatuhnya kolektor benda antik ya. Makanya mau sama lo. Iya, sebenarnya jangan ngomongin duit gak enak. Iya benar. Ini, Anda, Iya. Anda dan Anda semua Iya. sebagai laki-laki, mereka nggak ditunggu di rumah. Yang ditunggu aja duitnya. Dia mau pulang nggak pulang nggak masalah. Mungkin Yang Catato setuju dengan pendapat makhluk satu ini? Jalan-jalan kampung Melayu. Oh, Jadi orang jangan sombong-sombong. Ya, nggak nyambung. jalan-jalan ke kampung Melayu, jadi Iya. orang jangan sombong-sombong. Nyambungnya di mana? Ya pokoknya itulah.
Oke, langsung aja Cablak udah siap. Maaf, kalau di sini harus ada gini-gini ya? Iya. Ada gini kabel bisa gitu. Bukan, tandanya Cablak bakal lucu banget. Jadi dipersilakan waktu sangat banyak untuk Cablak. Belum, gue puyeng mau ngomong apa ini. Oh, materi tentang kepuyengan. Ini dia Cablak. Ayo, Blak, maaf, tentang kepuyeng. Maaf, orang itu ada diutamain dong. Oh, lewat dan sembarangan. Iya. Permisi, di depan lihat orang. Pulang dewa. Ya, Ini sih. Nah, itu kan baru ada. Ada Tepuk tangan lagi. dong buat tepuk tangan buat semua. Gue mau ngomong apa ini? Gue bingung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagian orang nggak ada yang kenal nama saya. Nama saya Cablak. Kenapa dipanggil Cablak? Dulu, waktu emak anak yang cantik itu, hamil 5 bulan. Tungguin ya. Selama hamil 5 bulan, emak pengen ngidam. Ngidam pengen makan lapangan. Makan lapangan. Makan lapangan. Iya, pengen makan lapangan. Sama babak gue ngomong, Baba lu, kalau gue ngidam punya anak laki-laki, gue pengen banget punya anak laki-laki, terus gue pengen ngidam, pengen makannya di lapangan. Ternyata mak gue gak kesampean. Nah, makanya disebut Cablak, mulut gue lebar. Lucu gak sih? Nggak lucu kan? Lucu. Lucu dong. Makanya kenapa mulut gue monyong? Ya. Kenapa gigi gue panjang? Karena mak gue bilang kapok ngawinin ngelahirin orang kayak gue. Ya karena kenapa? Karena ngelahirnya susah. Iya, benar. Mak gue tobat. Makanya orang-orang kalau lahir itu kan nyungsang. Jadi mak gue susah. Jadi mulut gue ditarik dulu, set gitu. Jadi mulut gue monyong. Nah, setelah besar Cablak pernah menikah dengan orang Sunda. Cuman nggak kuat lama. Kenapa, Blak? Cuman 5 bulan. Iya, gara-gara kawin sama orang Sunda, karena nggak ngerti bahasa Sunda, Cablak punya penyakit gula. Disuruh ngopi. Akang, kopi Kang. Mana deh kopinya? Eta, kopinya amis ente. Cablak cium, nggak amis, ditambahin lagi gula. Terus, Kang, kopinya amis ente. Kagak, ditambahin lagi gula. Ditanya lagi tiga, Kang, kopinya amis ente. Kagak, ditambahin lapis 11 kom. Makanya kebanyakan gula, jadi punya penyakit gula gara-gara kawin sama orang Sunda tuh. Jadi amis itu ternyata bahasa Sunda manis. Manis apa enggak? Cablak pasrah dong. Cerailah Cablak kawin sama orang Jawa. Dapat cuma 2 bulan. Kenapa? Ya cerai lagi gara-gara makan. Mas. Iya, Ndok. Makan, Mas. Karo apa, Ndok? Iki jangan, iki sambel. Jadi Cablak makan sambel doang. Iya, ya kan? Iki jangan, iki sambel, kenyang kagak moncor. Emang artinya apa jangan? Ternyata jangan itu sayur. Ya kan saya kagak ngerti bahasa Jawa. Iki jangan, iki sambel. Jadi makannya sambel. Saya belajar lagi dari pengalaman saya. Ternyata benar kata orang tua saya. Suami akan lebih mulia di mata seorang istri kalau suami selalu ngaku salah dan mengalah. Maksudnya biar kata kita biar pakai kayak anda semua datang kemari. Anda kan datang kemari bukan karena apa? Karena Anda nyari duit. Kita akan berharga di mata seorang istri kalau kita punya duit. Makanya datang kemari. Saya nggak tahu, bingung. Saya bukan masalah hari ini saya lucu dan tidak. Yang bayar ada apa kagak itu jadi masalah. Saya jawab ya. Ya. Tidak. Silakan. Langsung. Berarti makin harga diri kita makin rendah di mata seorang istri. Ya kan? Karena suami itu serba salah. Di rumah terus dimarahin, keluar terus dimarahin. Coba kalau kita di rumah terus. Abang di rumah mulu, kapan keluar nyari duitnya? Kita keluar, abang keluar mulu, kagak betah banget di rumah. Dapat duit kagak apa kagak? Itulah seorang istri. Makanya saya paling sayang sama istri saya. Setiap kemana-mana, ke toko emas, ke toko baju, ke pasar, ke mall, selalu saya gandeng. Oh saya. Nah, enggak, kalau saya lepas dia ngambil apa aja, makanya saya gandeng aja. Ini bini yang mana nih? Hah? Bini yang mana nih? Yang keberapa? Wah, ini. Jangan nanya ini istri keberapa. Iya. Karena keberkahan seorang suami, doa dari istri. Makin banyak istri berdoa, makin barokah. Banyakin bini biar barokah. Jangan ngomong ke situ dong. Nggak boleh. Nggak boleh ya? Tapi ada yang ngomong nggak? Ada. Jadi seperti itu. Makanya saya tuh sayang banget sama bini saya. Kadang-kadang ribut tiap hari sama bini. Cuman gara-gara sepele. Masalah. Ya kan laki mah serba salah. Betul. Kita kasih duit 1 juta masih salah. Tuh uang belanja 1 juta. Dihitung sama dia. Masih kurang, Bang. Padahal 1 juta. Kita, Bang, uang belanja mana, Bang? Tiap hari kita kasih uang belanja. Ya, tetap aja laki mah. Orang Betawi mah. Makanya di warteg lagi, paketan 10.000 lagi di Padang. Katanya uang belanja. Makan mah sayur yang udah jadi, dibeliin. Itulah seorang istri.
Jangan. Ya kalau saya belum jadi mah di kebon. Ya maksudnya diminta uang belanja tiap hari. Tak dulu, belum kelar. Ya. Jadi uang belanja tiap hari tetap makannya buat kita tetap belanjain uang yang apa? Sayur yang mateng. Itulah seorang istri. Mulia banget. Makanya tadi saya bilang suami akan lebih mulia di mata seorang istri kalau suami selalu ngaku salah dan mengalah. Tepuk tangan buat suami-suami mulia. Oh, iya kan? Iya, kita mah serba salah. Kita pulang dari mana-mana capek. Waktu itu saya kerja off air nge-MC. Wah, saya pulang. Saking cintanya istri saya ketuk pintu saya. Ternyata pintu tidak dikunci. Istri saya tidur di sofa. Lu ngerti nggak sofa? Tahu. Tahu. Sofa, balai bonggang. Balai bonggang. Sofa, bukan sofa. Masya Allah. Istri saya tidur pulas nungguin suaminya pulang kerja dari mana-mana. Saya ambil handphonenya. Pas saya lihat ambil handphonenya, ada 57 kali panggilan tak terjawab. Bahaya. Bahaya dong. Ini siapa malam-malam? Saya keluar. Namanya Kunyuk. Di situ namanya Kunyuk. Wah, jangan-jangan bini saya selingkuh nih. Kebetulan handphone tidak dikunci sama dia. Saya telepon balik. Yang berdering handphone saya. Berarti nama saya di situ. Itulah nasib seorang saya. Pas saya pulang dari mana-mana. Yang namanya seorang suami. Capek, pengen dimanja. Dipeluk sama seorang istri. Istri saya tidur. Wah, ketawa. Kita yang ketawa aturan. Nangis. Ini cerita. Oh, nangis. Cerita. Istri saya pulang. Saya cium salah, nggak cium salah. Karena saya juga masih ngeliat istri saya tidur celentang. Pakai tali BH lain sebelah, yang satu di kuning, yang satu hijau. Bingung kan kita? Iya, hijau sama kuning, pakai daster pada bolong. Udah gitu dia. Pas saya cium bukan maunya minyak wangi, bukan. Minyak nyamuk oles. Udah jelas minyak nyamuk oles itu untuk membunuh nyamuk cara perlahan-lahan. Kalau kita seorang suami mencium pipi istri kita yang bau minyak nyamuk oles, sama juga ngebunuh laki perlahan-lahan. Sedih gak saya? Sedih. Tawa apa tawa? Sedih saya. Ini pengalaman pribadi saya. Pengalaman yang sangat luar biasa. Bini saya tiap hari pakai make up, cakep, mukanya glowing, tapi sayang lehernya hitam. Lo bisa, Bang? Iya, karena kebanyakan di sini. Lupa di leher. Lupa di leher. Jadi hitam bini saya. Alhamdulillah bini saya. Dulunya bini saya mantan preman juga. Dulu saya mah jujur aja. Mantan preman bini saya. Makanya tatonya banyak. Bukan tato Anda. Lain. Beda. Tatonya di sini udah biasa. Di sini udah biasa. Cuma di mana, Dik? Ya, dia di sini nih. Bacaannya apa? Selamat menikmati. Tapi biar bagaimanapun saya memuliakan seorang istri. Karena kan dia capek kerja. Anda jangan manggut-manggut aja, Anda ngerti gak sih? Iya, jadi biar bagaimanapun saya memuliakan seorang istri. Istri itu kan segalanya buat saya. Makanya saya selalu sayang, selalu berdoa, ya Allah panjangkanlah umur istri saya. Ya, makanya dia punya tanah 2000 meter. Di belakang rumah saya bangga banget. Wah, sampai sekarang nggak boleh dijual. Ya emang tanah orang, itu masalahnya. Kalau sampai saya jual, saya diomelin orang. Jadi seperti itu, Pak. Udah ya mau Istri yang mana nih? Hah? Istri yang mana? Jangan ngomong istri yang mana apa? Jangan ngomong. Ya kan lu bilang, katanya cablak MC dangdut. Emang permasalahannya ada? Iya, gak ada. Kawin sama biduan, saya cerai. Perginya sama saya, pulangnya sama orang lain. Wah. Bener kan? Iya, bener. Kawin sama artis, ya kan? Dikit-dikit minta cerai, dikit-dikit ribut, KDRT laporan. Ya kan? Lapor sama polisi, begini. Emangnya Pak Polisi nggak pernah punya masalah bininya? Kan dia juga punya masalah bininya. Bener kan? Yang bini lu itu kan karyawan Planet Ban. Ceritain dong. Ceritain dong. Ayo, Bang. Yang mana? Ya lupa lu. Salah, Mom. Oh, salah ya. Kebetulan bini gue dulu pedagang es Oh. di tempat dangdut. Iya, di belakang gerobaknya warnanya ungu. Iya, iya. Nah, kalau ada gerobak warna ungu, nah itu memang spanduknya Planet Ban. Iya. Oh, iya, di belakang tuh, di belakang. Iya, di belakang tuh naik gerobak kan biasa kalau dangdut di belakang. Iya, yang pakai gelas, pakai plastik, disedep. Itu mah bini gue tukang gitu. Oh, bini jual es. Kalau ada dangdut kan di belakang suka ada gerobak tuh, Ya, yang warnanya ungu. Ya. Itu namanya gerobak Bunda Nia. Oh. Kalau ada gerobak Bunda Nia, yang biasa tenggeling di situ belinya. Jualnya apa?
S kan? Iya, tapi ada yang hitam-hitam juga. Enggak, Itu. S-nya itu SD apa SMP apa? Itu mah sekolahan. Yang adem gua campuran. Yang adem yang gua campuran. Kalau bukan aki-aki gua garot nih. Ini lu ditangkep tuh sama polisi. Kan ada tulisan S dicoret, malah dagang S. Kan nggak boleh S dicoret. Maksudnya bukan peraturan perjalanan, tukang es gerobak keliling bini gua pokoknya dangdut kaleng-kaleng. Itu bini gua. Makanya bini gua pakai rok pendek mulu. Katanya kalau bini dangdut, bininya awal-awal cek sound, nyampe rumah cekcok ya? Oh, yang lain apa mau jangan yang lain mau. Jangan gitu yang lain. Jangan. Tapi lu kalau penyanyi dangdut, cara ngasih duit belanjanya pakai gaya nyawer gak? Gini. Bukan begitu, Pak. Oh, nggak gimana? Gitu. Makanya bini gua kalau jadi penyanyi dangdut mau pulang, make up-nya kamu pakaian bajunya jangan suruh buka. Oh, gimana? Ya enak banget. Gila dia nyanyi pakai wangi-wangian, bajunya bagus. Di rumah gue bilang tadi pakai karung golong. Iya makanya gue suruh buka. Gue pajang aja bini gue. Kemarin gue ke MC. Nih bini gue nyanyi pernah lu. Iya. Wah ilah bayarannya mau 2 hari 2 malam kagak berhenti. 150. 150 juta. Pego. Iya. Jangan ngomongin bini gue. Takutnya dia lagi bebangkis. Oh, iya. Itu kan masalah lalu. Iya. Kalau sekarang kan beda lagi. Jadi total berapa bini? Hah? Bini total berapa? Bini total berapa bini? Bini total gimana? Total bini ada berapa? Yang Jawa, yang Sunda. Jawa, Sunda. Itu kan itu. Yang Jawa kan lu kan sakit apa tadi yang Jawa? Di Sunda sakit gula. Sakit gula. Ya kalau Jawa. Bini lu Sunda kasihan sariawan mulu. Tiap Sunda Rasul sariawan, tiap Sunda Rasul sariawan. Ya bagaimana? Habis cipokan sama lu. Bagaimana nggak sariawan? Orang kalau malam-malam tidur bareng lampu dimatiin, nah kok kegebes kena gigi gua. Jangan ngomongin bini mau nggak enak. Itu kan masa lalu. Masa lalu itu kan setiap manusia itu kan punya masa lalu yang masing-masing. Ya kan itu kan masa lalu gua. Nggak usah dibahas kalau itu malah nggak enak apalagi yang nonton banyak. Oh iya benar. Iya, masalah istri, bini itu nggak boleh dong. Penontonnya banyak nih ya, 60% ini bini lu katanya. Masih ada bagaimana sih, Mo? Oke, tepuk tangan buat Jablak. Tutup plak, saksikan terus Lawak Tunggal Ika. Iya. Ayo, gimana tutup? Ya, terima kasih saksikan terus Lawak Tunggal Ika. Pokoknya lucu enggak lucu, yang penting kita berkreatif. Ya, karena seorang komedian seniman itu 3 kita harus terapkan. Iya. 1 hobi, kreatif, insya Allah menghasilkan duit. Nah, itulah. Tepuk tangan dong buat saya. Ya, artinya kan ini tonton terus Lawak Tunggal Ika. Adanya di mana sih mau? Paski TV. Paski TV. Iya, kan gue sengaja nanya lu kan lu Iya. kerja lu host ya. Iya. Lu kerja apa lu nggak tanya? Gue lagi mikirin bini lu. Kan bini gue ngapa ngapa. Bini gue ngapa ngapa. Hanya di Paski TV, bilang gitu, Pak. Hanya di Paski TV. Lawak Tunggal Ika. Berarti kalau tinggal kita apa? Lawak Hanya di Paski TV. Lawak Tunggal Ika. Berarti kalau Tunggal Ika NKRI. Tidak yang lain, cuma di Paski TV. Oke, Jablak wadidaw. Udah closing, Bang. Kenapa? Lucu masih mau. Lucu. Pokoknya saksikan terus Lawak Tunggal Ika di Paski TV.